Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks eksposisi bagian yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi dan juga dapat mengonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi yang mana di dalamnya yaitu ada permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu struktur teks eksposisi. Yang pertama terdiri dari tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Sedangkan yang kedua, argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembaca. Nah, bagian yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Berikut adalah contoh analisis struktur teks eksposisi. Dalam tabel berikut, kita dapat melihat paragraf yang merupakan tesis atau pernyataan pendapat, kemudian paragraf yang merupakan argumentasi, dan paragraf yang merupakan penegasan ulang yang berisi rekomendasi. Selanjutnya adalah kebahasaan teks eksposisi. Dalam teks eksposisi biasanya menggunakan banyak kata istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Kemudian banyak menggunakan kata sifat atau adjektiva, banyak terdapat afiksasi atau pengimbuhan, dan banyak menggunakan kalimat verbal atau kalimat yang berpredikat verba. Selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan teks eksposisi tadi satu persatu. Yang pertama yaitu banyak menggunakan kata istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Berikut adalah contoh istilah yang terdapat pada teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Istilah ini memiliki makna yang mana dapat kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah polusi dan habitat ini merupakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas dan bidang permasalahan yang dibahas sesuai dengan judul teks yaitu tentang lingkungan. Selanjutnya yang kedua yaitu banyak menggunakan kata sifat atau adjektiva. Dalam contoh ini terdapat kata sifat yaitu serius. Makna leksikal atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, serius yaitu yang pertama sungguh-sungguh, yang kedua yaitu gawat, genting, karena menghadapi bahaya, risiko, akibat, dan sebagainya yang mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu banyak terdapat afiksasi atau pengimbuhan. Afiksasi atau pengimbuhan sendiri biasanya dapat mengubah jenis kata. Misalnya, jenis kata di awal yaitu adjektiva atau kata sifat, ketika diberikan imbuhan, maka dia bisa saja berubah menjadi jenis kata nomina atau kata benda. Kita akan lihat contoh di sini.
yang awalnya merupakan kata dasar tipis, yaitu jenisnya adalah adjektiva atau kata sifat, ketika diberikan imbuhan pean, maka akan berubah menjadi penipisan, sehingga jenisnya menjadi nomina atau kata benda. Yang keempat, yaitu banyak menggunakan kalimat verbal atau berpredikat verba. Berikut adalah contoh kalimat dan jenis kalimat verbal dapat berupa kalimat aktif transitif dan juga kalimat aktif intransitif. Selanjutnya adalah tugas menyusun teks eksposisi. Sekarang kalian akan berlatih menulis teks eksposisi. Pilihlah salah satu di antara topik berikut sebagai gagasan pokok yang akan kalian kembangkan ke dalam teks eksposisi. Kalian boleh juga memilih topik yang lain. Di sisi kiri terdapat 4 topik yang boleh kalian pilih salah satunya. Yang pertama yaitu mengenai air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah dan ladang. Yang kedua, sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat aliran air sungai. Yang ketiga, pentingnya pendidikan tentang pelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Silahkan kalian pilih salah satunya, kemudian kalian buat menjadi teks eksposisi sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Ingat, struktur teks eksposisi terdiri dari tesis atau pernyataan pendapat, kemudian dilanjutkan dengan argumentasi, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang yang biasanya berisi rekomendasi. Demikian tadi pembahasan mengenai teks eksposisi bagian yang kedua. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik. Terima kasih.